Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, bagaimana kalian kabarnya? Senang ya mengikuti MPLS? Sudah 2 hari kalian mengikuti. Insya Allah kalian akan bertambah semangat. Kalian akan belajar di SMP 1 Rambi Puji yang tercinta ini ya dengan penuh semangat. Oke, sekarang Ibu sampaikan materi MPLS berikutnya, yaitu tentang dampak teknologi informasi. Berikutnya, sebentar Ibu share screen dulu ya. Oke. Oke, materi MPLS kali ini adalah tentang dampak teknologi informasi. Dalam bidang apa khususnya, yaitu dalam dunia pendidikan. Oke. Para siswa, dampak teknologi informasi itu ada 2 ya, yaitu ada dampak positifnya dan berikutnya dampak negatif. Nah, kalian menggunakan teknologi informasi seperti handphone ya, kemudian laptop yang sudah kalian punyai, itu ada dampaknya para siswa. Nah, dampak positif dan negatif ini tergantung dari bagaimana cara penggunaan kalian ya. Kalau kalian ingin menjadikan handphone kalian itu adalah handphone yang penuh berkah, maka kalian harus menggunakan dengan cara yang bijak ya. Sehingga akan berdampak positif pada diri kalian sebagai siswa ya, kemudian sebagai anggota masyarakat, sebagai remaja yang soleh ya. Nah, ini yang Ibu harapkan. Oke, berikutnya apa sih dampak positifnya bagi kalian? Dampak positif bagi siswa. Ya. Yang pertama adalah mencari informasi yang belum disampaikan oleh guru bisa dengan menggunakan teknologi informasi, ya, yaitu dengan internet. Para siswa, sebelum ada teknologi informasi ini, sebelum kalian sudah mempunyai HP ya, pada zaman sebelum ada perkembangan teknologi informasi, itu kalian dalam proses belajar sebagian besar ya, potensi persentase terbesar adalah kalian menggunakan Bapak Ibu guru sebagai sumber belajar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru itulah yang kalian jadikan acuan utama dalam belajar. Padahal Bapak atau Ibu guru mempunyai keterbatasan ya. Terkadang kalian akan menjumpai soal atau permasalahan yang belum disampaikan oleh beliau ya. Oleh sebab itu pada saat itu sebelum ada teknologi informasi, itu para siswa mencari, menggali di perpustakaan ya, lewat buku paket, kemudian lewat media massa ya. Nah, tapi kalau sekarang kalian dengan mudah, dengan cepat ya, bisa menggali informasi yang belum disampaikan, yang belum tersampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian dengan internet. Tinggal kalian googling ya. Jadi tinggal kalian mencari search di Google. Itu akan muncul informasi yang kalian butuhkan di sana. Tapi ingat bahwa semua informasi yang ada di sana belum tentu sahih ya, belum tentu itu benar ya. Jadi tetap harus berkonsultasi dulu dengan yang mempunyai ilmu, yaitu Bapak Ibu guru kalian. Karena bagaimanapun di Google itu yang menulis juga berbagai kalangan ya. Kadang ada yang memang ahlinya, kadang ada yang kurang ilmu begitu ya. Jadi ini. Jadi dampak positifnya adalah kalian sekarang dengan adanya teknologi informasi, maka mencari informasi yang belum disampaikan oleh guru bisa dicari dengan cepat dengan melalui internet ya. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan tugas ya, tugas dari sekolah. Itu bisa dengan cepat para siswa.
Loh kok bisa? Iya, dengan adanya teknologi informasi, kalian bisa langsung menghubungi temannya, mungkin saling berbagi info ya, kemudian kalian mencari di Google ya, kalian search di Google atau kalian bisa menggunakan YouTube misalkan ya, atau media-media sosial yang lain. Nah, ini adalah dampak positifnya. Berikutnya adalah kalian dengan mudah bisa mengakses internet, YouTube, dan lain-lain sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar kalian bukan hanya dari bapak atau ibu guru atau dari buku paket yang ada di sekolah, tapi kalian bisa dengan luas pengetahuan kalian bisa kalian cari atau akses di internet atau di YouTube. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari teknologi informasi yang bisa kalian peroleh, ya. Kemudian kalian bisa menggunakan fitur obrolan atau chatting ya untuk bertukar pesan dan berbagi ilmu dengan teman kalian. Atau mungkin kalau pas di rumah bisa kalian bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru melalui fitur chat ya, fitur obrolan atau dalam WhatsApp ya, kalian bisa video call ya dengan orang-orang yang kalian butuhkan untuk memenyakan masalah kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah dampak positifnya. Kemudian dampak yang lain adalah melakukan pembelajaran itu tanpa harus bertemu langsung dengan Bapak itu Ibu guru, tapi bisa dengan menggunakan virtual ya. Virtual pertemuan menggunakan misalkan Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, itu adalah beberapa dari dampak positif dan masih banyak lagi positif lainnya ya. Itu bagi kalian. Lalu bagi Bapak atau Ibu guru, dampak positifnya adalah juga sangat besar para siswa ya. Sangat besar. Di antaranya ya adalah kami selaku guru kalian bisa mengirimkan tugas dan pengumuman sangat cepat ya. Tidak seperti dulu. Kalau ingin berikan tugas atau pengumuman, kami menunggu bertemu kalian di sekolah ya. Tapi kalau sekarang sepanjang waktu kita bisa share tugas atau pengumuman dengan sangat cepat dengan memanfaatkan fitur chat atau video call dan lain sebagainya. Oke. Kemudian manfaat yang lain yaitu kami bisa memberikan tambahan materi ya kepada kalian melalui virtual meeting ya tanpa bertatap muka di kelas ya tanpa bertemu langsung dengan siswanya. Ini sangat menguntungkan bagi kami selaku guru juga bagi kalian. Nah, seperti itu. Ini salah satu atau dua dari dampak positif yang sudah kami rasakan. Di samping itu, Bapak Ibu guru dengan mudah bisa mengakses tugas kalian ya atau menilai tugas kalian ya. Kemudian sewaktu-waktu bisa menilai tugasnya, kemudian mengolah nilai ya, kemudian memberikan soal-soal bisa melalui teknologi informasi ini ya. Kalian juga menjawabnya bisa juga melalui itu. Nah, ini luar biasa ya. Allah telah memberikan kepada kita kemudahan melalui teknologi informasi ini. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai HP yang kita punyai atau laptop yang kita punyai itu bermasalah pada diri, membuat dampak negatif pada diri kita. Ingat bahwa apa yang kita lakukan ya itu pasti nanti akan dicatat oleh Allah ya. Kita waktu chatting, kita melihat tayangan apa ya, kalau itu negatif, maka itu ada hitungannya di sisi Allah dan itu pasti akan berdampak negatif pada diri kita sendiri sebagai seorang manusia ya. Kemudian kita cari dampak negatifnya. Nah, dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya bagi siswa ya? Di antaranya yang Ibu rilis. Nah, ini pengaruh pada kesehatan, terutama pada mata. Para siswa ya, perlu kalian ketahui bahwa
sinar yang ada, cahaya yang ada di laptop atau di HP itu berdampak negatif bagi kita kalau kita tidak membatasi diri dalam menggunakannya, ya. Jadi ada cahaya radiasi yang akan sampai pada mata kita. Sehingga mata kita ini kalau sehari-hari, ya, berhari-hari atau seharian melihat apa? Melihat laptop atau HP, maka mata akan menjadi lelah, dan ini akan berdampak pada kesehatan mata kita. Oleh sebab itu, sarannya Bu Lutfi kepada kalian adalah kalau menggunakan HP atau media informasi ini, ya, itu hanya pada saat kita butuh aja. Jadi jangan seharian kita di hadapan laptop atau di HP. Kasihan mata kita, ya. Kasihan mata kita, ya, karena cahaya HP atau laptop mengandung radiasi. Tuh, yang pertama itu. Kemudian kalau kalian tidak bijak dalam menggunakan teknologi, ya. Apa maksudnya kebijakan dalam menggunakan teknologi? Misalnya tindakan yang tidak bijak adalah ini. Siswa lebih mendahulukan mengakses game online daripada media belajar. Coba sekarang, selama pandemi yang lalu, ya, 2 tahun kalian belajar melalui online, kamu introspeksi diri dulu, ya. Apakah kalian itu menggunakan HP untuk game online, ya, dengan sebagai media belajar, itu prosentasenya gimana? Ya. Dari kasus-kasus yang ada, ternyata banyak siswa yang menggunakan HP-nya ini prosentase terbesarnya adalah untuk game, ya, untuk permainan. Nah, ini sangat berdampak negatif pada kalian anak-anak. Kenapa? Pada saat kalian memainkan HP-mu, ya, HP kalian untuk game, maka ini kan kalau memainkan game itu melibatkan indera mata, kemudian otak juga akan terkuras anak-anak. Terkuras ke sana, sehingga kalian mudah lelah, ya. Sehingga begitu Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, maka kalian sudah tidak bersemangat. Sudah tidak, istilahnya nggak nyantol lagi, ya. Sudah nggak bisa menangkap lagi. Karena apa? Memori kalian sudah payah, ya. Karena dipaksa untuk bermain game tadi. Game itu kan harus konsentrasi, ya. Konsentrasi antara otak dengan mata. Nah, ini sangat berdampak negatif pada kalian. Sehingga siswa yang tidak bijak dalam menyikapi penggunaan handphone, maka dia akan gagal dalam belajarnya, ya. Tapi kalau siswa itu termanage, ya, teratur dalam menggunakan HP itu untuk game itu tidak begitu mayoritas mendominasi dalam hari-harinya, maka dia cenderung akan berhasil dalam mengikuti pembelajaran. Jadi HP yang dia pakai adalah untuk media belajar, bukan untuk game online, ya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak Ibu sarankan agar kalian menggunakan HP demi masa depan kalian adalah untuk mencari sumber-sumber belajar agar pribadi kalian bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, ya. Jangan kamu jadikan sarana yang telah diberikan oleh orang tuamu ini, jangan kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat buat diri kalian. Karena ini akan merugikan diri kalian sendiri. Ingat, masa depan kalian adalah sangat panjang, ya. Kalian adalah generasi bangsa, ya, generasi bangsa yang kami harapkan menjadi generasi yang soleh, ya, generasi yang berkarakter, generasi yang berkualitas, ya, bukan generasi yang tidak berkualitas. Itu harapan kami, ya. Jadi itu. Jadi ini dampak negatifnya, siswa lebih mendahulukan mengakses game online daripada media belajar. Ini banyak kasus yang terjadi seperti itu para siswa, ya. Kemudian hal yang tidak bijak lagi adalah mengakses hal-hal yang tidak layak untuk diakses. Misalkan mengakses hal-hal yang berbau pornografi, ya, atau kekerasan misalkan. Nah, ini tidak layak para siswa. Kalian begitu mengakses itu, ingat apa yang kalian lakukan nanti akan
mintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, mata kita, tangan kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai kalian membuka-buka hal seperti itu. Ya, ingat, meskipun orang tua kalian, guru kalian tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, anak-anak ya. Jadi jangan sampai dampak negatif ini tertimpa pada kalian. Ya, kalian harus bijak menggunakan handphone yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Kemudian dampak yang lain, bagi keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, ya, akan sangat menguras keuangan demi tuntutan agar putranya bisa belajar dengan nyaman. Karena pada kenyataannya, ya, untuk siswa sekarang itu memang harus ada kalanya harus mengakses internet untuk itu tadi ya, untuk menambah wawasan dalam sumber-sumber belajar. Mungkin di sekolah belum disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian menemukan soal yang harus membuka internet itu tadi ya. Makanya bagi keluarga yang kurang mampu, kurang beruntung ya dalam segi ekonomi, ini juga sangat berdampak sekali ya. Karena ingin menjadikan putranya bisa belajar dengan nyaman. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pembelian pulsa ya, kemudian pembelian HP ini memberatkan orang tua kalian. Kalau kalian sudah diberikan ya, itu harus disyukuri. Kemudian cara bersyukur, bagaimana cara bersyukur? Gunakan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kalian dengan bijak ya. Dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kalian menggunakan ini dengan tidak bijak, maka ini adalah amanah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, jadi ingat dan hati-hati. Oke, itu adalah beberapa dampak negatif dan masih banyak dampak negatif yang lain. Oke. Nah, pesan Ibu untuk kalian adalah bahwasanya bijaklah menggunakan teknologi informasi. Gunakan dengan baik dan benar. Bermanfaat dan membuat kita lebih berkembang. Ya. Sebaliknya, perilaku negatif dalam menggunakan teknologi informasi harus segera ditinggalkan. Karena tidak hanya merusak diri sendiri, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah generasi yang bertakwa sebagai harapan kami selaku generasi tua ya. Harapan kami dan doa kami agar kalian menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berkualitas ya. Kemudian menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Selamat belajar, semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.